Puisi Sri Harjanto Shahid. Senjakala negara Republik Binatang Rimba. Perekonomian kacau, bisnis seret, duit susah dicari. Politik keruh, intrik kian gaduh, korupsi menjadi-jadi. Kejahatan marak, pembangunan macet, bencana silih berganti. Bangsa kehilangan jati diri, filsafat sekedar obat cuci mulut. Kebudayaan mengeropos, seni tak bermakna, menggombal. Sendi-sendi kehidupan melumpuh cepat di mana-mana. Jalan darah negara membeku, daging pemerintah membusuk, rakyat kecil dibantai kesengsaraan penggede edan-edanan. Inilah yang terjadi di negara Republik Binatang Rimba. Pak Beruk sang presiden stres tiap hari, dihantam kritik anarkis dari kanan kiri, dituduh lamban, bodoh, sok suci, duogol banget. Padahal terpelajar, baik budi, bijaksana, sportif banget. Bawahannya saja yang keple-keple tidak profesional. Akibatnya rakyat jadi korban, rakyat berang meradang. Kalau tak becus berhentilah jadi presiden. Kalau ogah dikritik jadi kiai aja. Kalau tidur jangan ngorok. Makan tempe kok sama pabriknya. Ganteng sih ganteng, tapi belaonnya itu loh, popularitas merosot drastis, kok tetap ngeyel. Lama-lama kok nyebelin banget sih. Demikian teriak mahasiswa, tukang becak, siapa saja. Di depan sidang kabinet di Istana Negara, Pak Presiden Beruk membanting gelas kopinya, menjewer kuping para menteri satu persatu, menyemprot dengan air liur dan hardikan. Hai, unta keturunan Arab, ku angkat kau jadi menteri transmigrasi. Padahal keahlianmu cuma mengaji. Kenapa kau tidak belajar bertani? Unta cuma duduk diam melipat 4 kaki, terkentut sedikit tak berani bunyi, melongo. Hei, gajah gendut tidak seksi. Ku angkat kau jadi menteri dalam negeri. Kenapa? Kau cuma urus celana dalammu sendiri. Hei, serigala kemayu. Ku angkat kau jadi menteri kesejahteraan sosial. Kenapa cuma kau sejahterakan etnismu sendiri? Gajah gendut bernama Joni Gudel cuma meringis. Serigala kemayu mantan artis sinetron melolong lirih. Keduanya saling pandang, janji kencan di hotel berbintang. Dasar bekicot lamban, cuma pintar beretorika. Kujadikan menteri pariwisata dan kebudayaan sebab tampangmu kayak seniman, pelawak. Tapi ngurus hak cipta budaya bangsa tak bisa. Lihat, semua warisan kita diklaim negara tetangga. Apalagi kau burung hantu sialan, ngomong gede bisa jadi menteri perhubungan, tapi kepintaranmu cuma berhubungan gelap. Tiap hari ada kereta api anjlok, tabrakan, pesawat terbang tergelincir, berjatuhan, kapal tenggelam, jalanan macet total, hubungan kelamin saja yang kau galakkan. Dan kau, sapi impoten, namamu Sri Harjanto Shahid. Meski keimananmu tak jelas, tapi amat religius. Karenanya ku percaya kau jadi menteri agama. Di jajaran instansimu, korupsinya terdahsyat, bukan? Ku pecat kau besok pagi. Sialan kau menteri keuangan, tak tahu kesopanan. Dalam sidang kabinet kok malah tidur dan ngelindur. Dasar ular gendut, habis makan pasti molor. Keuangan negara bangkrut, inflasi berlarut-larut. Sebab kau terus-menerus memicingkan mata. Transaksi kotor dan pencucian uang tak kau lihat. Pemalsuan uang apalagi, terlebih penggelapan pajak. Baiklah, ku angkat kau jadi wakil presiden besok pagi. Nah, menteri pertahananku yang lemah, tikus celurut, penakut dan pengecut, kau biarkan pulau kita dirampok tetangga. Berkali-kali mereka menginjak jidat kita. Kau takut perang ya? Kalah sebelum tanding karena peralatan perang kita sudah kuno. Perang itu bukan cuma senjata, tapi nyali. Ayo labrak mereka, labrak, labrak. Suasana sidang mulai menegang. Bekicot merengut. Udara gerah, burung hantu dan sapi bertatapan. Sinyal perlawanan digetarkan, gundah, tikus celurut muntah. Yang dipuji risih, yang dicaci maki mendelik pedih. Pak Presiden Beruk tak menyadari perubahan situasi. Terus mengumbar emosi, tak mau introspeksi diri. Kambing hitam diperlukan, citra diri diutamakan.
Sementara itu, Istana Negara mulai dikepung demonstran. Berduyun-duyun binatang berdatangan dari seluruh pelosok hutan, kota, dan dari dalam lautan serta 8 penjuru angkasa. Miliaran kodok berbaris menderap-derapkan lagu-lagu perjuangan. Jutaan lipan dan ular keluar dari dalam tanah. Rayap juga merayap-rayap. Anjing menggonggong, harimau mengaum, ayam jago terkekeh-kekeh, Raja Wali terkiak-kiak, kudanil menggerung-gerung, cocak rowo berkicau ngawur-ngawuran, buaya meniup trompet, ribuan kuda menggumamkan puisi. Tak ada jenis binatang yang tidak ikut berpartisipasi. Spanduk-spanduk dibentangkan, bendera-bendera dikibar-kibarkan. Lutung yang kuliah di Fakultas Sospol mempraktekkan ilmu pidatonya menghasut rakyat. Pak Banteng, sopir bemo yang ikut partai politik oposan Banteng Degleng, melemparkan tainya ke halaman Istana Negara. Kancil menabrakkan mobil Mercedes-Benz terbarunya ke pagar berulang-ulang. Burung merak, penjual bakso merangkap penyair bekas narapidana, bergaya mengepak-ngepakkan sayap sembari mengumpat-umpat. Semua menghujat, mengumpat, menghujat, berang. Alangkah sialnya nasibku ini. Aku memang menang telak melalui pemilu langsung. Baru pertama kali hal ini terjadi dalam sejarah. Rakyat berdemokrasi secara sangat elegan, tapi partai politik menyodori makhluk-makhluk jelek, koplo, bego, dan tidak profesional. Dipaksa duduk di kabinet binatang bersatu. Tak bisa mengimbangi kecerdasan dan dedikasiku. Akhirnya seluruh rakyat menyalahkan diriku. Koala Dungu, Menteri Pendidikanku, kenapa yang boleh sekolah hanya binatang kaya raya? Kenapa fakir miskin dilarang masuk sekolah? Apa kerjamu ayam babon Menteri Kesehatanku? Untuk mati di rumah sakit harus bayar selangit. Fakir miskin dilarang sakit katamu. Sableng. Sakit itu kan keindahan hidup, anugerah tertinggi. Kenapa hanya binatang kaya yang boleh menikmati? Dan kau, kerbau yang gampang dicucuk hidungmu. Jadi Menteri Pertanian, tapi tidurmu di hotel bintang 5. Kenapa tidak tidur berkasur lumpur di tengah sawah? Kalian semua memang payah. Payah, payah, payah. Para menteri kabinet binatang bersatu mendadak gembrenggang, pipis bareng-bareng, beol bareng-bareng, muntah bareng-bareng. Sementara di luar Istana Negara, para demonstran semakin liar dan brutal. Ribuan anjing herder yang jadi pasukan pengaman mulai menyalakan senapan. Para demonstran membalas dengan bidikan ketapel dan lemparan tai. Ketegangan merambat pelan-pelan menuju titik kulminasi. Untung ada makhluk cantik, brilian, dan profesional. Sang bidadari Panda Betina alias si manis jembatan Ancol. Sebagai Menteri Perdagangan amat hebat, kita maju pesat. Meski pasar tradisional terbabat, level bawah sekarat, tapi import ekspor melejit. Sektor raksasa melangit. Konglomerat baru bermunculan, saudagar kaya pesta pora. Ya, dia memang di backup komunitas Taipan sesamanya. Tentu ada jual beli keuntungan. Kong kali kong itu sah. Biarin kelas bawah megap-megap asal negara kaya. Tak usah dicemburui, aku tak berani mengkritik. Tapi bidang hukum, keadilan, dan hak asasi sangat bobrok, hancur-hancuran, memalukan, hina-dina, bosok. Sebab Tyrannosaurus, menteri yang ngurus, bermulut bosok, tidak pernah menyikat gigi, pabrik rabies dan tetanus, otaknya kecil, serakah lagi, makan bangkai melulu, apa-apa ribut berlarut-larut, hasilnya nol. Tiba-tiba Tyrannosaurus berdiri, berteriak keras sambil menggoyangkan leher. Ekor dikibas-kibaskan, lalu berjingkrak-jingkrak di tempat meluapkan kemarahan. Seluruh menteri kabinet binatang bersatu kaget, nyali pemberontakan mereka turut bangkit serentak. Presiden Doko, hentikan lawakanmu, kau tak berbakat memimpin. Tyrannosaurus menyemburkan ludah api ke angkasa. Ku pecat kau raksasa butut, dasar binatang ketinggalan zaman. Presiden Brok naik pitam, menghantam dada sendiri sampai terbatuk-batuk, terkentut keras-keras. Brok! Ayo, siapa yang ikut-ikutan berontak? Ku pecat sekarang juga, sialan Godver Domeh, dasar ekstremis. Pak Brok ngamuk, melempar tai ke arah mulut para menteri. Semua menteri blingsatan.
Kalang kabut pentalitan kian kemari, balik melempari tai ke arah presiden, memekik-mekik, berjingkrak-jingkrak bersama, makin lama makin serempak, berderap-derap teratur. Inilah seperti sebuah pertunjukan teater, mengalunkan yel-yel, memberondongkan kata-kata, seperti sebuah kor yang tertata, aneh, unik, dan artistik, diucapkan dan dinyanyikan, padu dan menyatu. Wahai Pak Beruk sang penguasa, yang peragu dan tidak tegas, yang suka bimbang dan agak kemayu. Wahai Pak Beruk, binatang kurang jalang, berkuasa tapi takut ambil keputusan, badan gede tapi berjiwa ringkih, cerdas tapi tak bisa memimpin, burung perenjak menyanyi sendirian, bijaksana tapi tak menyelesaikan masalah, monyet mancung melengking sendirian. Kami bosan padamu, muak padamu, kami tidak cinta lagi padamu. Sialan, bukan kau yang akan memecat kami, kamilah yang akan memecat dirimu. Sekarang juga kami menghentikanmu. Irama kor makin emosional, membuat bulu Roma berdiri tegak. Para wartawan yang meliput sidang ikut larut menyanyi. Satpam tak ketinggalan, petugas konsumsi, petugas kebersihan, seksi dokumentasi, seksi sound system juga bersenandung. Semua berderap seperti zombie merentangkan cakar dan memasang taring, berjalan lamban menuju ke arah Pak Beruk sang presiden negara Republik Binatang Rimba, siap mencapik-capik, mencekik, merobek-robek dan menghancur leburkan tubuhnya. Mendadak suara dahsyat para demonstran makin menggila, makin dekat ke ruang sidang. Kacau meledak-ledak. Rupanya ribuan anjing herder pengaman istana negara kocar-kacir kewalahan. Turunkan presiden, bubarkan kabinet, gantung presiden, gantung semua menteri, bakar istana negara. Demikian teriakan gila para demonstran, berulang-ulang sambil merusak apa saja. Seram, mengerikan, mirip serbuan hantu-hantu ganas dari dalam neraka. Pak Presiden Beruk yang jenius segera mengambil kesempatan, melompat ke atas meja tertinggi, lalu melompat lagi ke arah lampu gantung mewah di langit-langit ruangan, bergelantungan di sana, berseru memprovokasi, menghasut dan menipu. Goblok kalian semua, lihat ekstremis-ekstremis itu. Mereka mau menghabisi kita. Ayo kita bersatu padu dulu, lupakan konflik internal antara kita. Kita lawan mereka bersama-sama. Kita habisi mereka dulu. Ayo. Serentak para menteri berhenti bergerak. Terpaku diam membisu, hening, lengang, lalu mengeluarkan pistol dari sakunya masing-masing. Kuda dan unta keliru mengeluarkan kemaluannya. Semua menembaki para demonstran. Pak Presiden Beruk dengan menggunakan handphone menghubungi markas anjing herder paling ganas bertopi merah di berbagai wilayah komando, minta bantuan pengamanan. Setelah itu melompat ke ruang rahasia tempat penyimpanan senjata. Meriam dan senjata-senjata berat dikeluarkan, ditembakkan ke arah demonstran sambil tertawa-tawa cekakaan. Senjata para demonstran hanya ketapel, tai, air mata, dan nyali yang mulai menciut. Satu persatu melarikan diri tunggang langgang. Mayat-mayat bergelimpangan, yang terluka berkelojotan. Ketika bantuan pasukan anjing herder paling ganas berbaret merah datang bertrek-trek, ditambah ratusan tank lapis baja, para demonstran benar-benar keceret-ceret alias menceret-menceret. Mereka dikejar-kejar dan dihajar sampai ludes, berlarian kembali masuk hutan, terbang pulang ke angkasa, menyelam lagi ke dalam lautan dan bertapa di liang-liang atau goa-goa di pegunungan. Tapi kemanapun mereka pergi terus saja diburu-buru, bahkan sampai ke